Hello everyone, let me introduce myself. My name is Tiara Mariana Fajri. I'm from Bina Sagana Informatika University Management Study Program, class 641803. Few moments later. Here, I will explain my opinion about no smoking at university. Remembering that in the Code of Ethics for Bina Sarana Informatika University in Article 9, it is stated that there is no smoking in the environment of the Bina Sarana Informatika University. Let's have an opinion on why you can smoke on campus. The university has put up a smoke-free, tobacco-free, or other assured tag, including lecturers, students, and university guests are not permitted to smoke in campus area. Smoking behavior often occurs in academic environments such as campus. Smoking on campus has a significant impact on the health of individuals and communities around campus. It is important for educational institutions to take concrete steps to create a campus environment that is healthy and free from smoking. Smoking is now increasingly something that can be easily found in various places, even in campus environments which are places for teaching and learning. It is very easy to find people who smoke in campus environments, starting from lecturers, staff, and experienced students. A smoke-free campus aims to protect anyone who is or enters the campus environment from the impact of exposure to other people through smoke, because in my friend experience passive smoking is more dangerous than active smoking. The students who were sponsored to act as Ironstock, the shoot of this nation, have apparently been wired by churches. Agent of change who is immune to smoking and guardian of value who has lost healthy values to maintain, protect anyone who is or enters the campus environments from the effect of exposure to other people through smoke. That's all the explanation of my opinion about smoking being prohibited on campus. Thank you. Bye bye. Napi bohong. Hello. So here we will discuss present continuous materials. Oke, kita bagikan ya layarnya. PPT-nya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oke, ini class. Next, kita mulai ya semuanya. Welcome, student. Tadi saya bilang kita akan membahas present continuous. Jadi kita mulai. What we will learn. Jadi today meetings we will discuss present continuous. Apa itu present continuous? What present continuous?
Jadi present continuous itu namely activities being carried out now and activities being carried out at this time. Jadi present continuous itu kegiatan yang dilakukan sekarang atau kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Kayak kegiatan yang dilakukan sekarang atau kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Next, masuk ke formation present continuous. Jadi pembentukan present continuous itu ada 3. Yang pertama ada positive form or news, kayak bentuk atau berita yang positif. Terus kalau yang kedua ada negative ordering form, kayak bentuk negatif atau menyangkal gitu. Dan yang ketiga tuh ada interrogatif, bentuk pertanyaan ya, interrogatif. Jadi bentuknya ada 3. Oke, next. Kita masuk ke rumus present continuous ya. Jadi, nah ya. Kita, kita masuk ke present continuous. Oke, jadi rumus present continuous itu ada 3. Tadi kan pembentukan ada 3 ya, ada positif, negatif, and interrogatif ya. Jadi yang pertama ada yang positif dulu. Dia menggunakan rumus subject plus to be, dan dia menggunakan verb ing ya, menggunakan verb ing. Oke. Nah, yang kedua ada negatif. Dia rumusnya ada subject, to be, plus not. Oke ya. Kalau yang negatif ditambahin not ya, tetap verbnya tetap verb ing. Dan terus ada yang ketiga itu ada interrogatif, yang rumusnya to be-nya menjadi di depan. Yang tadinya di tengah menjadi di depan ya. Jadi to be, subject, plus not, tetap pakai verb ing. Oke ya. Nah, setelah itu to be, kalau to be dalam to be dalam present continuous itu ini. Jadi to be-nya kalau dia I itu dia am. I'm. Kalau si he it dia itu is. Kalau misalkan Dewi you itu are ya. Oke. Kak, inget ya kalau I itu I'm, si he it itu is, they we you itu are. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya, ini yang tadi saya bilang ya. To be, penggunaan to be present continuous ada they we you itu are, si he it itu is, I itu I'm. They we you itu dia lebih dari satu orang, kalau si he it itu dia satu orang, kalau I itu saya atau aku. Oke. Kita masuk ke time signal. Oke. Jadi di dalam present continuous itu ada waktu-waktu karena dia kegiatan yang dilakukan sekarang atau kegiatan yang sedang dilakukan saat ini ya. Jadi waktunya itu ada now, at the moment, at present, today, tonight, this morning, afternoon, evening gitu. Oke. Jadi kalau now, at the moment, at present, today ini dia sekarang ya. Oke, lanjut. Nah, ada present continuous example. Oke, kita pakai ini lagi.
Oh, nggak ada ya. Ya, kita masuk ke example. Example yang pertama ini positif ya, positif dulu. Oke, di sini ada he is listening the materials. Oke, yang artinya dia laki-laki sedang, to be-nya is. Karena dianya tadi to be he itu is ya. Jadi he is listening the materials. Jadi ini dia verb ing. Jadi ini subjek. Jadi ini he-nya itu subjek, is-nya itu to be, dan listening ini dia verb ing, the materials. Jadi dia sedang mendengarkan materi. Oke. Dianya laki-laki ya. Nah, kalau dianya perempuan, dia menggunakan si. Ya, menggunakan si. Karena dianya perempuan. Berarti dia sedang membaca buku di taman. Iya, ini subjek, si, is-nya itu to be, and ini verb ing. Jadi dia sedang membaca buku di taman. Oke, dianya perempuan. Nah, ini jadi lebih dari satu orang, ya kan? Jadi dia pakai we. We are studying for the exam tomorrow. Jadi kami sedang belajar untuk ujian besok. Jadi ini subjek, ini to be, ini verbing ya, oke? Tadi yang di rumus positif ya, subjek, to be, subjek plus to be plus verb ing. Oke. Next. Next ada tadi contohnya ya, contoh gambar ada si is reading a book in the park, ada he is listening the materials, and we are studying for the exam tomorrow. Oke, next lagi. Oke, ada example untuk yang negatif ya. Jadi, yang example contoh untuk yang negatif itu dianya perempuan, dia tidak sedang mendengarkan musik saat ini. Dia tidak dia dia tidak sedang mendengarkan musik saat ini ya. Jadi dianya perempuan, jadi menggunakan subjek si, and to be-nya is, si itu to be-nya is. Tadi di rumus subjek to be plus not ya. Jadi kalau negatif itu tadi rumusnya ada subjek plus to be plus not dan plus verb ing. Jadi dia ada notnya ya. Jadi dia misalkan saya ya, Tiara tidak sedang mendengarkan musik di saat ini gitu. Jadi dia perempuan, dia mendengarkan si. Oke, terus ada contoh lagi. I am not watching TV right now. Jadi saya tidak sedang menonton TV saat ini. Ya, ini sama ya. Subjek to be, karena kalau to be I to am, plus not dan plus verb ing, watch jadi watching. Oke, next. Nah, ada example untuk interrogatif.
ya. Jadi tadi di interrogatif itu kalau rumusnya mana sih? Mana? To be dulu ya. To be, subject, baru verb in. Jadi, are you watching a movie right now? Jadi tinggal jawab aja, yes I am, no I am not. Ya kan? Jadi, eh, apakah apakah kamu sedang menonton film saat ini? Ya atau no gitu kan. Terus yang kedua ada is she studying for the test tomorrow? Jadi dianya perempuan nih pakai si, jadi dianya is studying verb ing for the test tomorrow. Apakah dia belajar untuk ujian besok ya? Jadi tinggal jawab aja iya atau tidak. Jadi yes she is atau no she is. Oke. Tadi salah rumus. Jadi ya sekarang next jadi apa? Use of sentence present continuous tense. Jadi nih, jadi kalau yang pertama itu ada things that are happening now, yang artinya menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Contohnya, positif nih. She is reading a romance novel right now. Jadi dia sedang membaca buku sekarang. Nah, kalau negatifnya tadi subject to be, not, and a plus verb ing. Jadi they are not eating the cake. Mereka tidak sedang memakan kue. Mereka tidak sedang memakan kue. Contohnya yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Jadi kayak misalkan kita ngelihat orang itu gitu, misalkan kayak ngelihat orang rame tapi dia tuh tidak sedang memakan kue gitu loh. Terus ada perempuan di taman tadi, dia sedang membaca novel nih di taman tadi. Nah, terus yang kedua ada temporary event, yang artinya itu menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi, namun hanya dalam waktu sementara saja, seperti he is studying a new language at the moment. Jadi ini maksudnya he is ini is ya, to be is gitu. Jadi he is studying. Jadi kayak dia sedang dia sedang belajar bahasa baru sekarang. Dia laki-laki sedang belajar bahasa baru sekarang. Jadi kayak menyatakan tindakan yang lebih lama. Jadi kayak ya seperti ini, kayak apa? Padahal belajar bahasa udah bisa dari lama, tapi kita baru ngelakuinnya sekarang gitu. Padahal udah lama terjadi. Next, yang ketiga ada start the action around the time of speaking, yaitu membicarakan aksi yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Membicarakan aksi yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan ya. Jadi contohnya ada Rara is taking 3 classes this semester. Jadi Rara mengambil 3 semester. Baru 3 semester ini. Rara is taking Rara mengambil 3 kelas semester ini. Terus yang kedua ada Arnold is spending a lot of his money this week.
Jadi Arnold menghabiskan uangnya minggu ini. Jadi kayak bicara Max. Terus next. Yang keempat ada a new pattern or habit, kayak menyatakan kebiasaan yang baru. Kayak contohnya the days people are writing emails a lot less than they used to a few years ago. Yang artinya hari ini orang-orang menulis email lebih sedikit dibanding tahun lalu. Jadi menyatakan kebiasaan baru. Contohnya apa lagi ya? The days people are writing emails kan menyatakan kebiasaan baru. Ya mungkin kayak seperti hobinya udah beda atau gimana, kebiasaan-kebiasaan kayak misalkan yang tadinya males jadi rajin kayak gitu. Oke, next lagi kayak masuk ke when can present continuous tense be used. Kata kerja yang jangan maaf kayak jangan gunakan kata kerja di semua present continuous tense. Jadi don't use the present continuous for all events over a long period of time and repeatedly. Jadi berulang-ulang gitu loh. Jadi jangan gunakan present continuous untuk semua peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau yang terjadi normal itu dalam waktu yang lama serta berulang-ulang. Ini jadi contohnya di sini ada I play the piano every morning. Nah itu kan secara berulang-ulang dong. Jadi setiap pagi gitu. Jadi di present continuous ini tidak kata kerja ini tidak bisa digunakan, jangan digunakan gitu. Oke, next. Jadi ada di sini lanjutannya ada verbs that cannot be used in present continuous tense. Jadi ada beberapa kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous. Jadi tidak semua kata kerja gitu loh dalam bahasa Inggris dia bisa digunakan dalam present continuous gitu ya. Jadi ada banyak kata kerja yang tidak menggambarkan suatu aksi atau tindakan sehingga tidak bisa ditambahkan verb ing pada akhir kata, dikenal sebagai stative verbs atau kata kerja statis. Jadi yang pertama ada perception and sensation, kata kerja yang menunjukkan indera manusia, contohnya hear, taste, smell, see, sound. Itu berarti mendengar, merasakan, mencium, melihat, dan bersuara. Itu indera manusia, dia tidak bisa digunakan dalam present continuous atau ditambahkan dengan verb ing. Lanjut, yang kedua adalah cognition, emotion, and attitude. Jadi kata kerja yang menunjukkan kognisi, emosi, dan sikap. Jadi contohnya ada love, hate, adore, adopt, like, forget, agree, disagree. Jadi ada cinta, membenci, memuja, meragukan, suka, melupakan, setuju, dan tidak setuju. Jadi dia tidak bisa ditambahkan dengan verb kata kerja verb ing. Mungkin kalau loving itu tidak bisa ya. Jangan tidak bisa menggunakan verb ing gitu karena dia tidak termasuk kata kerja di present continuous. Next ada having and being, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya ada be, have to,
course, require, belong, and include. Jadi kalau be itu menjadi, memiliki, be menjadi, have memiliki, have to harus, cost itu biaya, require itu membutuhkan, belong memiliki, dan include itu termasuk. Jadi kata kerja yang menunjukkan memilikan dia juga tidak masuk. Kayak be jadi being, have having itu nggak bisa ya. Terus yang terakhir sepertinya ini ada stage, kata kerja yang menunjukkan pendirian seperti contohnya sit, stand, lie, live, face. Sit itu duduk, stand berdiri, lie berbohong, live hidup, sama face itu menghadap. Jadi ini kata kerja pendirian juga tidak bisa uh, digunakan dalam kata kerja ini. Oh ya udah. Jadi thank you yang sudah mendengarkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.